Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Retorik, selamat datang di Dialog Space. Cari wawasan baru, perluas cakrawalamu lewat obrolan seru. Kenalin, aku Adi Fahriza dan di episode kali ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang akhir-akhir ini masih hangat dibahas. Karena kalian sudah tahu kan, pasti akhir-akhir ini apa yang dibahas karena kita bakal membahas arah pendidikan Indonesia. Apakah kita siap menuju Indonesia Emas 2045? Seperti biasa aku nggak sendirian, udah hadir bareng kita narasumber yang sangat spesial dan luar biasa. Beliau adalah seorang mahasiswa sekaligus aktivis yang aktif mengadvokasikan isu pendidikan. Selamat datang Mas Rawi. Ya, terima kasih. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Beliau adalah, nama panjangnya Muhammad Rawi Bagus Wicaksono, betul ya Mas? Beliau adalah mahasiswa program studi manajemen pendidikan Islam di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Beliau juga adalah seorang yang aktif berproses dalam OKP serta menjadi demisioner dalam organisasi intrakampus serta komunitas sosial pendidikan di luar kampus di berbagai jenjang dan jabatan. Saat ini masih aktif menjadi pembicara di beberapa forum ya Mas, dengan prestasi akademik yang sangat memukau dengan skala nasional serta karya ilmiah. Nah, kita bakal gali perspektif beliau soal tiga isu yang akhir-akhir ini ramai diperbincangkan, mulai dari gaji guru, skandal Chromebook, dan juga efisiensi anggaran pendidikan. Tapi sebelum itu, mari kita lihat dulu kondisi pendidikan kita secara keseluruhan. Menurut hasil PISA 2022, Indonesia mendapatkan peringkat ke 69 dari 81 negara untuk kemampuan membaca, matematika, dan sains. Sementara dari daya saing global, Indonesia masih di bawah rata-rata daripada negara tetangga. Artinya kalau kita bicara tentang target besar Indonesia Emas 2045, kualitas pendidikan dan sumber daya manusia kan jadi kunci utama ya Mas. Nah pertanyaannya, dengan kondisi kayak gini, apakah kita ini benar-benar siap? Oke, kalau menyoal terkait dengan tadi juga disampaikan bahwasannya kita menuju Indonesia Emas. Tapi saya rasa sebagai seorang aktif mahasiswa ini, kawan-kawan aktif ini banyak menggelorakan justru bukan Indonesia Emas, tapi malah Indonesia Cemas. Kan gitu. dibuktikan ada datanya lewat PISA. Mungkin ada beberapa data yang dikeluarkan oleh Organization of Economic Corporation Development. Itu banyak memang. Indonesia itu benar-benar ya tingkatnya tidak hanya di tengah-tengah, tapi tengah-tengah agak di bawah dikit begitu loh. Ya kan? Apalagi memang kalau kita menyoal pendidikan ya benar. Data yang diambil itu literasi, numerasi, dan sains atau pengetahuan. Dan saya kira ini 3 fondasi utama. Tapi bayangkan bahwasanya rata-rata di Indonesia tidak juga rata-rata yang sebanyak itu, tapi banyak siswa-siswa Indonesia lulusan SD yang seharusnya sekolah dasar kan ibaratnya menjadi fondasi pendidikan ya. Itu belum mampu untuk membaca pemahaman itu sendiri. Oke lah, bisa membaca misal buku, papan tulis dan lain sebagainya. Tapi di dalamnya ada pemahaman. Jadi dari beberapa kata ada kalimat. Ini contoh sederhana. Belum nanti ketika kita menggali literasinya, numerasinya. Nah itu yang repot. Karena saya pernah mendengar bahwasanya seorang ilmuwan, Einstein, siapa yang nggak tahu Einstein, dia bilang seorang guru itu, ini tanpa ada tendensi menyalahkan guru ya. Seorang guru itu seharusnya menciptakan suasana belajar. Bukan dia yang kemudian hanya mengajar, mengevaluasi dengan disuruh mengerjakan PR atau tugas, tidak, tapi menciptakan suasana belajar. Maka dari itu, kalau kata Paulo Freire, dia itu juga seorang praktisi yang memperhatikan pendidikan, ya jangan hanya siswa itu dituntut, tapi sampai siswa itu punya pikiran-pikiran praksis. Dia punya pemikiran, dilakukan dengan tindakan, lalu dipraktekkan, itu praksis. Jadi tidak hanya menghafal. Nah, kira-kira pengantarnya seperti itu. Itu. Baik sih Mas. Jadi orang-orang itu lebih ke slogannya, bukan slogan ya, kayak Indonesia Emas 2045, tapi Indonesia Cemas 2045 karena seperti tadi ya Mas. Nah, dan bicara soal kualitas pendidikan, tentu kita kan nggak bisa lepas dari peran guru ya Mas. Belakangan ini Menteri Keuangan yang sudah kita ketahui menyoroti porsi besar anggaran yang terserap untuk gaji guru. Kasarannya ini anggaran ini terserap besar untuk gaji guru gitu Mas. Tapi faktanya masih banyak guru di lapangan, terutama di daerah-daerah
bukan terpencil saja bahkan, yang merasa kesejahteraannya ini belum sebanding dengan beban kerja. Ya kan, padahal ada undang-undang juga yang sudah jelas menjamin hak guru untuk mendapatkan penghasilan uang yang layak. Penghasilan yang layak. Nah, menurut Mas Rowi ini gimana sebenarnya kondisi gaji guru saat ini dan apa dampaknya terhadap kualitas pendidikan kita? Oke, baik. Berkaitan dengan gaji guru atau kesejahteraan. Nah, sebenarnya ini menjadi salah satu tonggak utama. Secara sederhana, seorang guru itu ibaratnya dia akan totalitas dan maksimal ketika memang kesejahteraannya terjamin. Kita jangan hanya mempersoalkan terkait dengan gaji dan nominal ya, tapi kesejahteraan lah. Entah itu kalau dia dikasih ke tempat yang 3T misalnya, kan butuh fasilitas, butuh pertimbangan apapun itu. Nah, kadang di Indonesia ini memang faktanya itu belum sepenuhnya benar-benar menjamin di situ. Nah, kalau menyalah kata Bu Sri Mulyani, sebenarnya memang saya tidak sepakat juga bahwasanya guru ini apakah hanya menjadi ibaratnya tanggung jawab pemerintah, kenapa enggak juga jadi tanggung jawab rakyat dan kawan-kawan. Padahal sekarang ini yang menopang perekonomian dan sebagainya kan lewat pajak. Pajak lagi-lagi dari rakyat. Ya sama saja sebenarnya, semuanya tetap dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat kan. Pemerintah kan dia cuma petugas lah ibaratnya. Dia cuma orang yang dipilih, kalau menteri dia dipilih presiden untuk mengamanahkan tugas itu. Tapi sebenarnya jauh dari itu, kita jangan hanya subjektif hanya ke Bu Sri Mulyani sebagai menteri. Karena apa? Faktor pendidikan itu banyak, Mas. Jadi ada tingkatan ya. Tingkatan pendidikan itu di pusat, di daerah. Nah, kadang orang-orang yang di daerah itu bisa jadi juga kurang tepat dia dalam melaksanakan amanahnya. Misalnya salah satu contoh, formasi guru itu juga dinaikkan melalui siapa? Ya, Pemda, Pemprov dan kawan-kawan. Itu. Kemudian selanjutnya adalah alokasi transaksi atau transfer pusat. Misalnya APBN yang digunakan adalah 20% ya untuk pendidikan. Apakah memang sepenuhnya itu untuk pure untuk pendidikan? Bisa jadi ada korupsi lah, markup lah, dan kawan-kawannya itu. Nah, itu yang salah siapa ya? Pemerintah-pemerintah di bawahnya. Nah, makanya dari itu kalau kita melihat ya ini tanggung jawab pemerintah dari tataran pusat, provinsi sampai di daerah. Dan itu yang saya kira masih salah. Jadi buntut yang disampaikan Bu Sri Mulyani itu sebenarnya kategori masyarakat itu dalam tanda kutip pengawas-pengawas atau DPRD di tingkat daerah dan provinsi itu juga harus turut mengawasi. Jangan hanya orang-orang yang hanya cari proyek-proyek saja. Dia kan wakil kita, wakil rakyat. Kira-kira seperti itu tanggapan saya terkait pernyataan dari Ibu Sri Mulyani ya. Beberapa waktu lalu juga aku sempat baca ya di sosial media, ada mahasiswa dia ini ada fokus ke pendidikannya di jurusan ilmu pendidikan gitu kan. Seharusnya kan dia minatnya ke arah guru gitu, Mas. Nah, dia lebih memilih bekerja di luar negeri sebagai cleaning service karena soal gaji tadi yang lebih tinggi gitu, Mas. Itu. Kalau menurut Mas gimana pemikiran seperti itu? Nah, itu. Lagi-lagi kan itu sebenarnya pertimbangan pribadi. Tapi kalau saya boleh mengaca, ya kadang-kadang seperti itu. Kan ada satu paham di mana kita ini adalah buruh di negara kita sendiri. Nah, maka dari itu justru orang lebih rela meskipun hanya jadi cleaning service ya. Tapi memang benar-benar ya realistis dia kan. Mungkin bisa jadi dia sudah menikah dan punya anak. Anaknya kan pasti butuh susu. Kalau kecil kan butuh popok dan lain sebagainya. Nah, itu yang benar-benar realistis difikirkan. Karena nyatanya negeri kita yang sebenarnya kaya ini tidak sepenuhnya kaya untuk seluruh rakyat Indonesia atau untuk bangsa. Bisa jadi kaya untuk para penguasa dan kaya untuk para oligarki yang sekarang memang punya kekuasaan di Indonesia itu sendiri. Bayangkan Mas, di Brunei dia juga sama, kandungan mineralnya banyak. Ya di sana sekolah terjamin gratis. Saya kira perayaan 17 Agustus atau perayaan ke-80 tahun ini saya kira tidak seperti di negara-negara yang saya kira sudah benar-benar mempraktikkan itu. Kalau di Singapura ya ada bagi-bagi voucher, mungkin ada pemotongan pajak. Kalau di Indonesia pajak naik sampai 1000%. Yang joget-joget cuma pejabatnya saja, rakyatnya tetap ke pasar dan sengsara. Nah, itu gimana? Itu kan ketimpangan. Kira-kira seperti itu. Ya sih, jadi kan beberapa pemikiran dari mahasiswa kan sekarang mulai realistis ya. Soalnya kan lebih teknologi juga udah canggih banget. Terus mereka itu mahasiswa itu lebih butuh, kasarnya lebih butuh apa namanya? Kalau uang itu bahasanya apa? Ya. Ya memang butuh uang, semua orang butuh uang. Memang bener itu. Iya sih. Realistis saja gitulah. Walaupun passion mereka itu udah sebagai guru itu sudah passionnya sebagai guru gitu ya. Oke. Oke, dari guru dan fasilitas, sekarang mari kita lihat yang lebih luas soal anggaran pendidikan yang kemarin sempat
Rame juga karena kan tanpa dana yang jelas visi sebesar Indonesia Emas 2045 pasti sulit kan Mas diwujudkan. Betul. Gitu. Belakangan ini kan kita juga tahu ada pemangkasan anggaran pendidikan. Dampaknya jumlah penerima beasiswa berkurang drastis. Dan ribuan mahasiswa penerima KIPK terancam nggak bisa lanjut kuliah. Gitu, Mas. Padahal seperti yang kita tahu menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan minimal 20% dari APBN untuk pendidikan kan Mas. Nah, kalau situasi ini terus berulang kan tentu bisa mengancam akses pendidikan sendiri kan. Terutama bagi mahasiswa yang kurang mampu. Karena tadi ada pengikisan di anggaran beasiswa itu. Nah, menurut Mas Rowi itu apakah efisiensi bisa dilakukan tanpa mengorbankan program vital seperti beasiswa? Oke. Berbicara terkait dengan KIPK ya atau program-program beasiswa kan ini sebenarnya orientasinya ada dua. Untuk orang-orang yang kurang mampu sama untuk orang-orang yang berprestasi, entah itu jenjangnya dari siswa maupun sampai mahasiswa ya. Nah, kemarin sebenarnya memang ada klarifikasi dari pemerintah bahwasanya KIPK ini tidak kena efisiensi nih dan lain sebagainya. Karena saya rasa sebenarnya ya janji-janji pemerintah yang menyampaikan efisiensi itu tidak sampai di pendidikan ya tetap harus benar-benar dilaksanakan dan bulat. Karena apapun kondisinya, entah utang bertambah, entah alokasi untuk IKN, alokasi untuk MBG meskipun itu hanya program-program janji ya bahasanya. Itu ya tidak bisa gitu loh, tidak bisa membatalkan bahwasannya yang namanya anggaran itu tidak bisa dibatalkan untuk pendidikan. Kita dijamin loh Mas oleh undang-undang ya kan? Kita dijamin oleh undang-undang, kita dijamin oleh konstitusi bahwasannya memang pendidikan ini menjadi tanggung jawab daripada pemerintah itu sendiri. Ya kan? Ya pada akhirnya kalau kemudian berbicara KIPK menurut saya yang benar-benar lebih jadi perhatian itu pasti jangan sampai diefisiensi titik itu. Jadi ada efisiensi tapi ya jangan sampai diefisiensi apalagi di sektor-sektor seperti itu. Dan saya rasa dan seharusnya prakteknya itu seperti itu. Tapi justru yang kadang lebih jadi masalah, bahkan masalahnya sudah terjadi. Kita jangan berbicara data dulu. Teman-teman sekalian mungkin entah yang nonton atau apapun itu atau yang di sini itu pasti melihat banyak kan teman-teman yang dia dapat KIPK tapi HP-nya iPhone. Ya dia masih hedon. Dan kita mungkin tahu kalau dia dari keluarga yang mampu, ya kan? Karena kadang filterisasi atau proses seleksi KIPK ini tidak benar-benar bahasanya benar-benar bagus gitu loh Mas. Terjaga gitu. Jadi dia masih rentan manipulasi data, rentan kebobolan. Nah, itu yang benar-benar harus diperhatikan, itu yang pertama. Kemudian yang kedua ini benar-benar ada tarif atau ada gelontoran transfer ke siswa atau mahasiswa untuk pendapat KIPK ini yang benar-benar sesuai dengan daerah. Ibaratnya kayak golongan kita UKT nih. Kalau nggak salah memang ada. Saya tahu dari golongan 800.000 di daerah tingkat A sampai sekitar 1.400.000-an lah. Tapi itu hanya pembagian 5 klaster. Nah pertanyaannya penentuan 5 klaster sejauh ini apakah sudah sesuai atau belum? Apakah memang benar-benar digelontorkan ke mahasiswa atau siswa yang tepat atau belum? Karena faktor daerah ini berbeda. Jangan-jangan dia ditransferkan anggaran yang besar di kondisi pengeluaran dia nggak terlalu besar. Nah itu yang kemudian juga jadi masalah lanjutan terkait dengan KIPK itu sendiri. Nah maka dari itu ya saya kira benar-benar orang-orang yang memang diamanahkan di situ harus benar-benar menjaga amanahnya toh dia juga digaji. Jadi para pejabat ini jangan sibuk-sibuk atau jangan ruwet-ruwet untuk cari uang-uang tambahan dengan korupsi. Karena ya saya kira mereka sudah digaji dan diberikan fasilitas yang benar-benar layak. Apalagi sekarang tajuknya Hari Kemerdekaan. Seperti itu. Kalau aku mau sedikit membahas tentang yang penerima KIPK tadi, Mas. Nah, sebenarnya kan mahasiswa sekarang yang penerima KIPK itu sudah berkembang dan sudah lebih cerdas lagi karena mereka mendapatkan beasiswa itu untuk ini kan, Mas, untuk upgrade diri gitu. Makanya dia bisa misalkan kasarnya kayak dia walaupun dia mahasiswa KIPK dia sudah bisa beli HP, iPhone kayak gitu karena kan dia pintar mengelola keuangan. Walaupun dia awalnya yang maaf kurang mampu kayak gitu kan, tapi dia misalnya sudah menjalankan bisnis seperti itu atau sudah menjadi content creator kayak gitu Mas kebutuhan. Oke, itu maksudnya ada pernyataan kalau seperti itu tanggapan saya seperti apa begitu ya? Oke. Mungkin itu bisa jadi satu kemungkinan Mas. Tapi begini, kalau secara kita logika mendasar saja saya kira hampir sulit dilaksanakan. Pertama, dia mendapatkan beasiswa itu pastinya untuk pendidikan. Kalau memang ada surplus atau lebih untuk beli iPhone, bahkan sampai untuk wirausaha,
pertanyaannya berarti alokasi anggaran dari pemerintah itu nggak sesuai dong dengan kebutuhan, dia kan kelebihan dong. Nah itu yang benar-benar, makanya tadi saya bilang berbicara dengan klaster, terkait dengan klaster yaitu jadi klaster, 5 klaster ini memang benar-benar harus sesuai begitu loh, bahkan benar-benar disesuaikan dengan UMK atau pendapatan di daerah. Nah kadang itu yang nggak sesuai. Jadi di Indonesia UMK UMP itu kan lebih dari 5 klaster kan, di Cikarang berapa, semisal di Karawang dan lain-lain sebagainya, di Jawa Timur, Surabaya dan kawannya berbeda-beda toh. Nah itu disesuaikan dengan itu, jangan hanya klaster. Nah mungkin itu juga bisa jadi satu anomali yang memang benar-benar di lapangan seperti itu, tapi hampir-hampir kecil kalau ada kemungkinan seperti itu, dan berarti tanggung jawab daripada pemerintah harus melaksanakan menyesuaikan kembali anggaran yang digelontorkan untuk mahasiswa KIPK setiap daerah dan setiap klasternya masing-masing, seperti itu. Mungkin harapan Mas Rowi tentang pemerintah, kampus, dan mahasiswa pada saat ini itu kayak apa? Sebenarnya saya sudah agak-agak muak terus-terus berharap ya, apalagi untuk pemerintah. Ada bahasa di mana Indonesia itu yang bisa dibanggakan hanya alamnya, tapi tidak dengan yang lainnya, apalagi dengan para pejabatnya. Kira-kira seperti itu. Jadi harapannya ya semoga nantinya ada kesadaran-kesadaran untuk orang-orang yang memang punya tanggung jawab, orang-orang yang punya amanah, benar-benar menjalankan apa yang diamanahkan itu. Dan secara khusus mungkin lebih tepat saya sampaikan kepada para mahasiswa ya, karena tajuknya ini satu kemerdekaan. Kita sebagai mahasiswa ini bukan orang yang bebas nilai, tapi sebagai orang yang merdeka bahasanya ya. Kita orang yang harus merdeka dan kita menjadi satu harapan bangsa. Kira-kira kalau sudah menjadi mahasiswa, pikirkanlah bahwasanya satu, kalian adalah orang-orang yang bisa jadi beruntung di situ. Entah karena memang mendapatkan beasiswa atau orang tua kalian memang mampu. Jadi benar-benar maksimalkan kalian sebagai mahasiswa. Yang kedua, kalau kalian ini adalah orang-orang yang saya kira nekat saja berkuliah, padahal kondisi ekonomi dan sebagainya itu mungkin kurang, ya justru itu genjotan yang kalian harus lebih maksimal. Ada orang tua yang mungkin di rumah mencangkul, ada orang tua yang di rumah pergi ke pasar, ada orang tua yang di rumah mungkin lagi narik becak, dan itu pasti capek. Bahkan tetesan keluar daripada keringatnya itu bisa jadi tetesan darah yang keluar dari dalam dirinya. Maka dari itu para mahasiswa ini maksimalkanlah tanggung jawab teman-teman mahasiswa ini. Dia tidak hanya hadir datang ke kampus, dia tidak hanya hadir untuk memenuhi SKS, tapi ada praktik di lapangan, ada praktik bertemu pemerintah ya, bertemu dengan masyarakat yang memang benar-benar harus dilaksanakan itu. Ya teruslah kita menyuarakan yang namanya kebenaran, seperti bahasan podcast kita tadi. Teruslah kita melawan, seperti sekarang bendera Jolly Roger sudah dikibarkan ya. Kita sama-sama kibarkan, asalkan tidak lebih tinggi daripada bendera merah putih. Dan itu memang bentuk-bentuk daripada perlawanan kita. Dan saya kira mahasiswa harus paham itu, harus tahu itu. Harus kritis, jangan sampai maba-maba ini hanya menjadi objek-objek kaderisasi organisasi, sedangkan maba ini nggak tahu esensi daripada organisasi yang mereka ikuti. Saya kira kampus ini ada banyak sekali tempat-tempat atau organisasi yang bisa teman-teman mahasiswa ikuti. Ada intrakampus, ada ekstra kampus, dan ada UKM yang saya rasa tidak perlu berebut kader, kawan-kawan, khususnya pengurus-pengurus intra, OMEK ataupun UKM ya. Tidak perlulah kita berebut-berebut kader, karena teman-teman mahasiswa ini kritis dan dia punya pendirian untuk menentukan dia mau masuk ke bidang apa. Kalau potensinya misal cocok di UKM, UKM apa masuk. Kalau dia masuknya cocok di intra, masuk di intra, seperti kawan-kawan yang hari ini sedang menyelenggarakan podcast yang saya kira luar biasa ini. Kemudian ada yang teman-teman mungkin cocoknya di OMEK, dia lebih suka geosospol, gerakan mahasiswa dan kawan-kawannya, silahkan. Semuanya ada jenjangnya dan teman-teman bisa memahami itu. Asalkan jangan sampai mahasiswa ini hanya jadi objek, tapi pikirkanlah kalau kalian adalah subjek dan kalian adalah jawaban daripada segala persoalan yang ada di Republik ini. Terima kasih. Saya kira seperti itu. Oke. Dari obrolan hari ini kan kita bisa tahu tentang tantangan pendidikan di Indonesia saat ini kan masih besar sekali ya Mas. Mulai Sangat tadi besar. guru sebagai ujung tombak itu belum sepenuhnya sejahtera kan. Kemudian fasilitas teknologi kadang belum tepat sasaran dan juga anggaran pun masih tarik ulur. Nah, kalau persoalan ini nggak segera dibenahi, target Indonesia Emas 2045 bisa jadi hanya sekedar slogan aja kayak tadi Mas. Tapi kalau kita serius untuk memperbaiki sistem, masih ada harapan besar untuk mencapainya. Terima kasih banyak untuk Mas Rowi yang sudah berbagi pandangan hari ini. Dan buat Sobat Retorik, semoga obrolan ini bikin kita makin kritis dan juga peduli terhadap pendidikan. Terima kasih banyak untuk Mas Rowi yang hari ini sudah
mau berbagi pandangan dan juga buat Sobat Retorik, semoga obrolan kali ini bikin kalian makin kritis dan juga peduli pada pendidikan. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini supaya kamu nggak ketinggalan episode selanjutnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya Dialog Space, cari wawasan baru, perluas cakrawalamu lewat obrolan seru. Bye.